Pemirsa, di puncak kejayaannya, Erlangga Hartarto justru memilih mundur dari posisi Ketua Umum Golkar. Sejumlah kalangan menduga ada pihak lain yang berupaya menguasai Golkar dengan cara mendongkel Erlangga. Tanpa tekanan yang maha besar, mustahil Erlangga mundur jelang momen genting pilkada dan transisi pemerintahan. Namun nasi telah menjadi bubur, Golkar telah menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum Golkar. Menariknya, AGK langsung menyatakan diri tidak akan maju dalam pemilihan Ketua Umum Golkar. Padahal Munaslup Golkar baru akan digelar 20 Agustus mendatang. Siapa calon terkuat Ketua Umum Golkar? Benarkah sosok Ketua Umum Golkar berikutnya harus cocok dengan selera penguasa sekarang dan yang akan datang? Inilah kontroversi selengkapnya. Golkar untuk siapa? Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Demokrasi harus kita kawal dan kita kembangkan terus-menerus. Kita harus memastikan bahwa demokrasi kita terus berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Jangan saya mencampuri internal partai. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Saya perkenalkan dari sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya ada relawan Projo, Bang Panel Baru. Selamat malam. Malam. Bicara Golkar, sepatunya kuning ya Bang? Di sebelah Golkar oh nyari Golkar makanya. Oke, di sebelah kiri saya sudah ada politikus PD Perjuangan Dedi Yervi Sitorus. Bang Dedi, selamat malam. Selamat malam semua. Kemudian juga ada Ketua DPP PKB Mbak Lulu Nur Habidah yang hari ini ungu-ungu semua. Ada apa Mbak Lulu? Semua. Sesuai dengan perasaan hati ya. Iya. Oke, kemudian juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Oke, sebetulnya kita menunggu aktor utama kita pada malam hari ini, yaitu adalah Bang Doli ya, Ahmad Doli Kurnia sebagai Ketua DPP Golkar. Padahal kita hari ini akan bicara Golkar, tapi aktor utamanya belum datang, tapi show must go on. Saya akan tampilkan dulu. Kita sudah tahu bersama, pemirsa, bahwa Golkar sudah menunjuk PLT Ketua Umum Golkar untuk sementara menggantikan Pak Erlangga Hartarto yang mundur. Dan sudah dipastikan Agus Gumiwang Kartasasmita ini mengatakan bahwa dirinya tidak akan maju sebagai calon Ketua Umum Golkar pada Munaslup Golkar yang akan digelar 20 Agustus mendatang. Nah, hal ini menyisakan tanda tanya, lalu siapakah kandidat Ketua Umum Golkar menggantikan Erlangga Hartarto? Kita akan bedah. Di sini kami sudah mengumpulkan nama-nama yang beredar luas di kalangan wartawan mengganti Erlangga Hartarto. Setelah tadi Pak Agus Gumiwang Kartasasmita sebetulnya digadang-gadang sebagai kandidat terkuat penerus Erlangga di Golkar karena memang kepemimpinannya atau sepak terjangnya di Golkar sudah cukup panjang sehingga banyak yang menilai AGK ini pantas untuk menggantikan Erlangga. Tapi secara mengejutkan juga tidak lama setelah dirinya ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum langsung menyatakan diri tidak akan maju sebagai calon Ketua Umum Golkar pada Munaslup. Berikutnya ada nama Ketua MPR kita, Subambang Susatyo yang juga selalu masuk dalam bursa Ketua Umum Golkar. Tapi kita belum mendengarkan secara firm, secara tegas apakah Bambang Susatyo kali ini juga akan meramaikan kontestasi pemilihan Ketua Umum Golkar di Munaslup nanti. Berikutnya ada nama yang paling populer sebetulnya digadang-gadang sebagai pengganti Erlangga Hartarto, yaitu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selama ini Bahlil dikenal sebagai pembantu Presiden yang sangat dekat dengan Presiden Jokowi, dianggap cocok juga oleh sebagian kalangan untuk menggantikan posisi Erlangga Hartarto karena dekat dengan kekuasaan saat ini dan juga disebut dekat dengan kekuasaan yang akan mendatang, yaitu kepada Pak Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Namun kita belum
pasti juga apakah Bahlil Lahadalia ini akan maju, belum mendengar langsung dari mulut Bahlil, tapi dukungan-dukungan dari internal Partai Golkar sudah berdengung untuk memilih Bahlil ini sebagai Ketua Umum Golkar. Dan berikutnya ada nama lain yang juga santer disebut-sebut, yaitu putra Presiden Jokowi atau Wakil Presiden terpilih kita Gibran Rakabuming Raka, yang memang kalau secara ADART Golkar yang saat ini belum memenuhi syarat untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar. Tapi kita tidak pernah tahu ya dinamika politik, apa saja peraturan yang mungkin bisa saja berubah. Tapi kita akan lihat bagaimana nanti arah pohon beringin ini akan seperti apa. Tinggal sebentar lagi sebetulnya 20 Agustus, jadi tidak terlalu lama. Kalau begitu Mas Adi, saya mulai dulu dari Anda. Sebetulnya Bahlil Lahadalia itu kan lebih dikenal sebagai pembantunya presiden ya. Tapi kenapa nama Bahlil yang paling nyaring terdengar sebagai calon terkuat pengganti Erlangga di posisi Ketua Umum Golkar? Ya, saya kira memang ini kan sesuai dengan bocoran yang sudah dikonsumsi oleh publik secara umum. Bahwa kalau ada pergantian Ketua Umum Golkar dari Pak Erlangga, maka skenarionya itu PLT-nya itu Pak AGK, dan itu terjadi. Tinggal nunggu setelah Pak AGK jadi PLT, ketumnya yang paling kuat adalah Pak Bahlil dan bisa jadi calon tunggal. Nah, nanti kita tunggu apa betul bahwa dalam Munas Golkar yang katanya akan dilaksanakan tanggal 20, Pak Bahlil lah yang kemudian akan dideklarasikan secara terbuka dan nyaris tanpa ada perlawanan apapun. Kenapa Bahlil? Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu persis ya. Tapi yang jelas memang pengkondisian di internal Golkar ini saya kira luar biasa. Ini bukan Golkar yang sering kita dengar sejak dahulu kala. Biasanya pergantian Ketua Umum Golkar ini selalu melewati satu proses yang cukup luar biasa ya. Ada kegaduhan, ada gonjang-ganjing dan bahkan sangat brutal. Rivalitas internalnya cukup terbuka. Dulu misalnya kita tahu pertarungan antara Akbar Tanjung dengan Pak JK. Setelah itu pertarungan antara Abu Rizal Bakri dengan yang lain seperti Pak Surya Paloh dan seterusnya. Hari ini suksesi pemilihan Ketua Umum Golkar ini senyap. Ini bukan Golkar ini. Ini rasa-rasanya partai yang baru lahir di mana semua instrumen politiknya tegak lurus pada satu kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu saya di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan pasti ada kekuatan besar yang cukup luar biasa yang melampaui Golkar, yang melampaui Erlangga Hartarto sehingga dinamika internal Golkar ini sunyi dan senap. Kenapa Pak Bahlil? Saya kira tanda-tanda alamnya sudah kelihatan di Ilvia. Semua elit-elit Golkar per hari ini dulu memang agak sedikit resisten ngasih catatan bahwa Bahlil misalnya dipersoalkan bahwa belum tentu memenuhi kriteria dan syarat untuk nyalon soal kepengurusannya. Tapi belakangan ini elit-elit Golkar mengatakan bahwa per hari ini hanya Pak Bahlil yang paling mungkin untuk menjadi Ketua Umum. Ini yang kemudian kita lihat ini bukan Golkar. Kalau ini terjadi pada partai-partai yang nggak lolos ke parlemen, mungkin ini akan rasional. Sekelas PKB aja bisa gaduh ini kalau soal untuk urusan Ketua Umum, makanya dipercepat ya nggak Mbak? Takut terjadi seperti partai sebelumnya. Mas Adi sempat bilang ada pengkondisian. Pengkondisian oleh siapa? Ya bisa panggilannya di internal partai ataupun di luar eksternal partai. Karena nama-nama yang beredar soal kemungkinan yang masuk struktur komposisi di Golkar itu ada internal, ada eksternal. Yang ditampilkan oleh Zilvia kan ada pihak eksternal ini. Jadi hal-hal yang semacam ini yang dikonsumsi oleh publik selama 3 bulan belakangan ini yang kemudian bisa menjelaskan betapa bahwa suksesi pergantian dari Erlangga Hartarto ke calon Ketua Umum yang baru ini relatif kondusif. Karena ada pihak eksternal yang diyakini cukup powerful posisinya dan membuat partai-partai besar seperti Golkar ini nyaris tidak punya opsi-opsi lain selain nama Pak Bahlil yang kemudian mengerucut, menguat dan tinggal nunggu waktu sebenarnya untuk diumumkan. Dan pas sekali aktor utama kita pada malam hari ini, Ketua DPP Partai Golkar, Bang Ahmad Doli Kurnia sudah tiba di studio Metro TV. Bang Doli. Memang kalau aktor utama datangnya belakangan ya. Silakan Bang Doli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oke, Bang Doli, jadi tadi kami sudah menampilkan, boleh ditampilkan lagi teman-teman calon-calon Ketua Umum Partai Golkar yang sudah kita kumpulkan dari beberapa informasi. Nah, Bang Doli, pertanyaannya Bang Doli, tadi kita sudah membahas ya, kenapa Bahlil yang ternyata paling mencuat padahal kita tahu sudah cukup lama vakum dari kepengurusan di Golkar, lebih terkenal sebagai pembantunya presiden. Tapi kenapa Bahlil yang mencuat? Apakah sudah memenuhi syarat untuk menjadi Ketua Umum Golkar? Pertama itu semua nanti akan ketahuan pada saat
proses menjelang Munaslup ini akan dimulai. Biasanya kan nanti akan ada panitia membentuk tim verifikasi namanya untuk menerima atau membuka pendaftaran siapa saja yang berkeinginan untuk menjadi calon ketua umum gitu. Kemudian yang kedua, kemudian nanti kenapa disebut namanya tim verifikasi? Karena nanti ada syarat kalau seseorang itu ingin mencalonkan diri, dia harus mendapat dukungan 30% dari DPD provinsi. Nah, kemudian itu nanti diverifikasi berdasarkan syarat. Nah, kalau syarat formil, sebetulnya kalau pertanyaan tadi Saudara Bahlil, itu memenuhi syarat karena memang Saudara Bahlil itu pernah menjadi pengurus di satu tingkatan yang diatur dalam undang-undang. Jadi pernah jadi pengurus di DPP atau DPD provinsi atau kabupaten kota. Diatur dalam ADART Golkar. Ya. Bendahara DPD 1 Golkar Provinsi Papua. Ya. Itu syaratnya ya. Dan terpenuhi. Penuh. Oke. Bang Doli, mohon maaf tadi saya perkenalkan sebagai Ketua DPP Golkar, ternyata Wakil Ketua Umum Golkar ya. Mohon maaf, jangan sampai menurunkan ini. Nah, Bang Doli, kalau begitu nanti prosesnya itu apakah akan menjaring nama-nama, artinya siapapun sebetulnya yang merasa pantas sebagai Ketua Umum Golkar boleh masuk, atau ini harus berdasarkan rekomendasi yang diusulkan oleh DPD? Iya, jadi tadi kalau misalnya sebutkanlah nama-nama yang mau mencalonkan diri sebagai menjadi ketua umum itu, mereka pada saat mau mendaftarkan itu sudah melakukan konsolidasi mendapat dukungan 30% minimal dari pemegang suara di provinsi. Nanti itu dibawa ke tim verifikasi itu, kemudian nanti tim verifikasi memverifikasi baik tadi syarat formil maupun syarat material termasuk dukungan itu. Nah, kalau itu nanti bisa dapat dukungan, itu dibawa ke forum Munas, baru disajikan. Ini loh calon A, calon B, calon C, kemudian dipilih sama peserta Munas. Oke, harus dibilang bahwa mundurnya Erlangga Hartarto ini banyak yang mengatakan mundur justru di puncak kejayaannya setelah bisa mengantarkan Golkar di peringkat kedua untuk kursi DPR RI ya. Makanya ada yang mencium ada gelagat cawe-cawe seperti salah satu narasumber kita di sini. Mbak Lulu, coba ditampilkan bagaimana pernyataan Lulu di media sudah mengatakan bahwa sepertinya ini ada gelagat cawe-cawe pihak eksternal yang memaksa Erlangga mundur. Kenapa Mbak Lulu bilang seperti itu? Saya berharap bukan, jadi begini, kita ini percaya ya bahwa Golkar ini partai yang sangat-sangat senior dan sangat kuat, sangat mapan. Dia menjadi prototipe lah sebuah partai yang sangat modern dan juga memiliki sebuah tradisi yang itu luar biasa. Itu satu hal, dan saya sejak kecil juga udah mengenal Golkar. Bahkan sebelum ada PKB, kita ketika punya hanya 3 partai politik, pilihan kita ya kalau nggak Golkar, kemudian PDIP, P3, dan kadang-kadang itu selang-seling karena mesin pertama. Nah, ketika kemudian Pak Erlangga membuat keputusan yang sangat mengejutkan, maka pasti normal kalau kemudian bertanya ada apa gitu. Yang pertama menjadi pikiran kita, apakah ada kekuatan eksternal yang bisa memaksa seorang Pak Erlangga yang sangat kuat dengan prestasinya membawa kursi Golkar sedemikian fantastis, lalu juga punya catatan baik karena memenangkan Pak Prabowo ya kan? Dan Golkar sendiri juga akan melakukan Munas, kemudian menyatakan sendiri mengundurkan diri kalau kemudian tidak ada unsur-unsur kekuatan eksternal. Tetapi saya juga mengatakan ini bukan ruang kami untuk kemudian terlalu kepo dan mempertanyakan ada apa. Hanya saja saya mengatakan mudah-mudahan bukan karena ada cawe-cawe dari pihak lain. Karena kalau ini yang terjadi, maka sesungguhnya kita akan mengalami regresi demokrasi yang sangat besar. Kita tidak tahu soal siapa eksternal itu. Tetapi orang bisa merasakan walaupun sosoknya nggak kelihatan. Jadi kayak hantu gitu ya kan. Oke. Invisible hand. Ngomong-ngomong soal invisible hand, Bang Deddy ini sepertinya tahu siapa. Karena Bang Deddy sudah menyebutkan ada sosok yang mengkudeta Golkar. Ya, dan julukannya Pak Lurah. Kenapa sih lagi-lagi Pak Lurah ya terus yang disebut-sebut, Bang Deddy? Yang nyebut Pak Lurah siapa? Mau kita tampilkan TikToknya Bang Deddy. Hah? Saya kan bilang Lurah Konoha, nah bukan itu, Pak Lurah. iya kenapa Lurah Konoha yang dibawa-bawa? Jadi gini lah, saya nggak tertarik komentarin soal kejadian di Golkar ya, karena kan prosesnya udah lama ya. Kita kan mengikuti pada waktu Golkar dan PAN menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo pada waktu itu. Kan sebelumnya kita udah bersepakat bahwa Golkar akan mendukung Mas Ganjar. Bahkan sudah izin sama Presiden.
Tapi kan kemudian penghubung Golkar waktu itu Pak Mekeng ya, lalu cerita, kita tanya kenapa tiba-tiba berubah. Aduh, gak usah kita cerita di sini lah. Pokoknya istilahnya. Kok nanggung, ini Bang? urusannya udah harian ini, jam-jaman gua. Jadi mengerti lah ya, kita mengerti lah pada waktu itu kan. Jadi nggak dipermasalahkan. Lalu ketika kejadian kemarin ya kita nggak terlalu heran karena ini kan kalau saya gambarkan sebagai sebuah proses yang sudah cukup lama. Kita nggak usah pura-pura nggak tahu lah kan, kalau kita buka media aja banyak, pasti kalau kita klik Pak Erlangga pasti ada urusannya dengan kejaksaan, dengan ini, dengan itu kan pasti muncul. Tapi kan Pak Erlangga sangat loyal loh sama Pak Lurah tadi, ya Saya kan bukan lurah, masa nanyanya ke saya. Jadi ada proses, kalau saya sih mengatakan ini kenapa tidak mengejutkan bagi masyarakat, tidak mengejutkan juga bagi Golkar, karena pertama memang Golkar kan sudah punya apa namanya antibodi yang kuat ya. Ketika ada virus masuk dengan cepat bisa menyembuhkan diri. Itu yang kita lihat. Tapi persoalan yang paling besar menurut saya ini kan ada pada bangsa kita. Sadar atau tidak sadar, kita tengah dicengkram oleh virus apa namanya otoritarianisme, populis yang masuk melalui penguasaan kelembagaan-kelembagaan dan mekanisme-mekanisme demokrasi. Ini metode bukan metode baru, digunakan oleh Putin, digunakan oleh Chavez, digunakan oleh banyak kepala negara yang dulunya populis dan menjelma menjadi otoritarian. Itu sedang terjadi. Nah, dalam kenapa dia bisa menguasai kelembagaan dan ini melalui mekanisme demokrasi, karena apa ya? Yang paling utama banyak yang bisa dipertukarkan. Ketika Anda seorang penguasa sudah menguasai kelembagaan, apakah itu aparat penegak hukum, penyelenggara pemilu, apa namanya eksekutif, legislatif, maka tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan. Masalah Golkar ini lebih kepada peran penguasa yang sekarang atau penguasa yang akan datang? Nanti ada urusannya itu. Nanti ada urusannya Nanti maksudnya? ada urusannya ya, karena dengan penguasa ini baru. adalah power battle. Ya, power struggle ya antara yang sekarang dengan yang akan datang dalam pandangan saya. Ada power battle, ada power Iya struggle dong. antara penguasa yang sekarang dengan penguasa yang akan datang. Bang Habib dan juga Bang Panel, nanti saya minta tanggapannya. Kita jeda dulu, pemirsa. Kontroversi kembali sesaat lagi. Baik, kembali lagi di kontroversi, pemirsa. Bang Habib, ada yang mengatakan bahwa Ketua Umum Golkar itu dari masa ke masa harus sesuai dengan selera penguasa. Kalau Pak Prabowo itu apakah akan juga ikut dalam tanda kutip cawe-cawe menentukan nanti suksesor Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar baru itu siapa? Ya, saya nanggapi dulu apa yang disampaikan tiga sahabat-sahabat saya ini. Ya, tentu kita ini tidak berdiri di ruang kosong. Ya, Pak Dedi, Mbak Lulu, Pak Adi tentu tidak berdiri di ruang kosong. Kejadian-kejadian seperti ini, ya seperti Silvi tanyakan, apakah hal yang baru? Ingat misalnya 2014, setelah 2014 ada quote and quote disebut perseteruan di Golkar dengan P3. Ya kan? Orang bebas mengatakan kan, menyampaikan kritik. Tapi apa kita challenge nih? Apakah teman-teman yang saat itu bersama pemerintahan saat itu mengkritik dan mengatakan, oh ini demokrasi kita diserang, wah ini kita setback dan lain sebagainya. Kalau mau dibilang seru, lebih seru mana kejadian saat ini dengan 2000 sekian. Kawan-kawan ini kan pecah kongsi dengan Pak Lurah Konoha itu kan baru 2 tahun belakangan. 8 tahun kemarin kan mesra-mesra banget. Ada nggak yang dikritik, ya kan? Dari setiap apa namanya peristiwa-peristiwa terkait partai politik saat itu. Nah, kalau yang sekarang dipersoalkan, ya kan ya, kita mau tanya 2014 itu apa, ya kan? Nah, dan yang sekarang ini kita nggak tahu kubu-kubunya sebelah mana, yang mana kubunya. Kalau tadi dikatakan sama Sylvia, dan di mana-mana di acara seperti ini dikatakan Pak Erlangga adalah orang yang loyal, baik terhadap Pak Jokowi maupun terhadap Pak Prabowo. Berprestasi baik terhadap Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Lantas alasannya apa? Kalau dituduh misalnya Pak Jokowi atau Pak Prabowo cawe-cawe, kan nggak ketemu gitu loh. Kita nggak bisa, Mas Adi Prayitno selalu mengatakan publik yang mana? Saya selalu berhadapan dengan Mas Adi Prayitno bicara soal ini.
Ya kan, karena ketika kita bicara publik, semua orang juga bisa mengklaim, oh ini ada persoalan apa namanya residu pilpres yang belum selesai misalnya, ya kan, sehingga ketika apapun yang terjadi di kekuasaan dianggap sesuatu ya diatasnamakan sesuatu yang mencederai demokrasi. Sah-sah saja, silakan rakyat yang menilai nanti. Jadi kalau kita diskusi boleh-boleh saja, tetapi kita punya kewajiban merasionalkan serasional-rasionalnya kepada rakyat keseluruhan tentang apa yang terjadi saat ini. Yang paling tepat sebetulnya adalah menjawab, menjelaskan dinamika ini adalah memang teman-teman Golkar. Bingung juga ya Mbak ya, saya di politik ini, di partai politik, mungkin 2010 saya masuk Partai Gerindra. Tidak pernah ya, atau hampir selalu peristiwa politik itu ya tidak pernah hanya gara-gara satu variabel. Orang mundur dari jabatan tertentu. Jadi tidak bisa disalahkan ada intervensi cawe-cawe penguasa. Makanya dengar dulu mau saya. Ya kan, sudah panjang Bang Habib? Ya makanya peristiwa politik yang terjadi tidak pernah hanya karena satu variabel, banyak sekali variabel. Kadang-kadang kita nggak sangka ternyata hal itulah yang terjadi. Bisa jadi ini orang takut sendiri dengan bayangan sendiri dan lain sebagainya. Lalu kita sama-sama mengarang versi kita masing-masing. Saya lempar ya. Tidak bisa satu variabel saja, Mas Adi. Ada banyak variabel, jadi tidak bisa langsung diklaim bahwa ini adalah cawe-cawe dari penguasa. Ya saya kira begini, persoalan internal partai ini kan sebenarnya terjadi sejak lama. Kalau Bang Deddy Sitorus, kawan-kawan PDIP pasti selalu mengulang persoalan kuda tuli dulu. Di mana Orde Baru saat itu sangat mengkooptasi PDIP. Di zaman SBY juga ada perseteruan antara PKB Muhaimin Iskandar dengan Gus Dur. Saat itu penguasa yang kemudian dituduh. Setelah SBY 2014 sampai ke sini, peristiwa politik di internal partai itu kan cukup luar biasa. Kita tahu perseteruan di P3, konflik internal, ada huru-hara, ada dualisme di Golkar, persoalan dukungan politik ke Prabowo dan Pak Jokowi. Saat itu yang dituduh juga adalah kekuasaan politik. Soal upaya pembegalan Partai Demokrat yang dituduh adalah instrumen kekuasaan. Jadi kalau ada per hari ini sesuatu yang tidak lumrah terjadi pada Golkar dikaitkan dengan kekuatan besar, menurut saya itu make sense. Karena yang bisa membuat Pak Erlangga itu mundur, terkesan ikhlas, lillahi ta'ala, itu agak rumit cari argumennya. Pak Erlangga itu adalah ketua umum Golkar, pemenang pileg nomor 2. Nggak ada yang bisa mengintervensi, kecuali kekuatan yang melampaui dirinya. Seorang Menko Perekonomian, ini kan 2 tingkat di bawah Presiden dan 1 tingkat di bawah Wakil Presiden. Siapa yang bisa mengintervensi ini kalau tidak ada kekuatan politik yang besar melampaui Pak Erlangga Hartarto? Itulah yang saya sebut soal kekuatan besar. Nah, kenapa saya menyebut publik? Saya kebetulan kan bekerja dan meneliti pembicaraan publik secara umum di medsos khususnya di X selama 3 minggu itu dikonfirmasi dengan 3 bulan seterusnya. Ini terkonfirmasi. Oh, sepertinya Munaslup itu akan terjadi nih di Golkar. Kenapa? Karena kepentingannya pilkada serentak, soal komposisi kabinet, dan kemudian Golkar menjadi partai yang sangat seksi bagi siapapun untuk dikontrol dan dikendalikan. Itu yang saya sebut. Jadi ada parameternya yang kemudian kita pakai pembicaraan-pembicaraan itu. Apa? Di media online. Yang kedua di X. Yang ketiga di mana? Di TikTok. Yang keempat di mana? Itu di IG. Akhirnya semua terkonfirmasi secara umum. Jadi saya ada data-data yang sebenarnya kita dijadikan sebagai guidance. Kalau per hari ini tiba-tiba misalnya Monas itu dipercepat, PLT-nya itu kemudian Pak AGK, kemudian Pak Bahlil disebut paling kuat. Itu kan pembicaraan 3 bulan yang lalu, bukan singkat tanggapan dari Bang Habib sebelum ke Bang Panel. Jadi saya kontrario aja. Ya, satu tadi dikatakan menjadi tanda tanya seorang Pak Erlangga yang dikatakan loyal berprestasi. Kalau nggak ada kekuatan yang besar untuk membuatnya mundur, justru itulah yang menjadi pertanyaan. Apa pentingnya kekuatan besar tersebut ya meminta Pak Erlangga untuk mundur kalau dia loyal, kalau dia berprestasi? Kalau saya melihat tidak ada perbedaan gradasi kesetiaan, loyalitas, gradasi prestasi, gradasi independensi antara Pak Erlangga misalnya dengan tokoh yang digadang-gadang sekarang Pak Bahlil. Apa perbedaannya? Sama-sama loyal. Kalau kita melihat ya, sama-sama berprestasi, sama-sama independen yang mempertahankan independensi partai. Nggak ada alasan. Jadi ini logika lain juga ya, yang mungkin make sense juga ya. Kata tadi Mas Adi bilang make sense, Bang Habib juga bilang ini make sense. Bang Panel Barus, coba. Ketika Mas Adi mengatakan bahwa
bisa dilihat dari polanya kok dalam setiap pemerintahan, setiap ada dualisme, setiap ada presiden selalu kekuasaan yang dituding di situ. Ada kekuatan politik yang maha besar yang melampaui diri Pak Erlangga yang akhirnya membuat Erlangga seorang menteri berprestasi, seorang ketua umum berprestasi akhirnya mundur. Lagi-lagi kekuasaan. Bagaimana Bang Panel? Ya itu fantasi liarnya Adi Praitno. Gitu ya, dia baca-baca X terus dia berfantasi. Pak Erlangga mundur saya pikir itu murni dinamika internal Partai Golkar. Jadi nggak perlu dilebih-lebihkan, tidak perlu juga dipolitisasi, terus dikait-kaitkan dengan kekuatan besar, dengan lurah gitu ya. Itu saya lihat fantasi liar aja. Nanti PKB ribut-ribut sama PBNU, fantasi liar lagi, lurah lagi. Nanti ada lagi isu PDI mau diambil alih, fantasi liar lagi, lurah lagi. Nanti ada orang bercerai, lurah lagi kena salah. Ini nggak ada habis-habis ya fantasi-fantasi liar ini, gitu loh. Oke. Jadi saya ingin tegaskan bahwa sisa 2 bulan Pak Jokowi ini, Pak Jokowi fokus melakukan hal-hal yang penting, yang strategis, ya. Nggak ada waktu untuk ngurus-ngurus kayak gitu. Tidak ada waktu untuk ngurus-ngurus itu, termasuk untuk mengambil alih sebuah partai politik, begitu ya? Pak Jokowi fokus bagaimana memperingati 17 di IKN nanti, ya. Oke, tapi karena ini momen penting, ya, momen penting untuk memastikan keberlanjutan IKN. Oke, tadi Bang Panel mengatakan simbol dari transformasi kemajuan bangsa kita, ya. Jadi kemajuan bangsa kita ini juga harus dipaksa. Menurut saya sama halnya dengan kemerdekaan Republik Indonesia di mana kaum muda memaksa Pak Karno untuk segera proklamirkan kemerdekaan. Kalau begitu. Tadi jadi satu hal yang disebutkan oleh Bang Panel adalah ya nanti kalau ada yang PDIP, ada yang mau ngambil alih PDIP itu kayaknya fantasi liar lagi. Ada pernyataan dari Bu Mega kebetulan yang soal ada yang ingin mengambil alih PDI Perjuangan. Coba kita simak bersama. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ayo gawat. Gile. Siapa yang mau ambil alih PDI Perjuangan, Bang Deddy? Apakah pihak yang sama yang Anda bilang mengkudeta Golkar? Ada deh, mau tahu aja. Tapi gini ya, kita ini kadang di ruang publik itu apa ya, penyakit denial kita itu begitu kental gitu. Jadi kadang-kadang saya malu jadi politisi. Karena saya biasa ya, apa yang di pikiran saya, apa yang saya alami, saya ketahui itu yang saya omongin. Jadi dulu bela Jokowi, bela sampai mati. Sekarang lawan Jokowi, lawan sampai mati, gitu aja. Jadi nggak usah pakai muka, apa namanya ya, kita pakai peribahasa ini, apa. Kita ini jadi manusia nggak usah denial deh. There is something wrong with this nation kalau menurut saya. Jadi kalau kita bilang sekarang nggak ada kemunduran, fakta apa lagi sih? Kita sebagai orang waras yang apa namanya yang mau berpikir, kita oke lah, kita lupakan dulu lah kita politisi nih, kita anak bangsa aja deh. Apakah memang beneran kita lagi baik-baik saja nih? Kalau saya ya, kalau bangsa ini baik-baik aja, seorang Ibu Megawati saya kira tidak akan teriak dari panggung ke panggung. Sekarang kan terserah kita nih orang-orang muda ini, mau bicara jujur dengan nurani atau mau debat kusir. Gitu loh. Kalau saya nggak tertarik debat kusir. Kita mau jujur dengan situasi ini atau enggak. Saya jujur, kalau menurut saya ini adalah pertarungan politiknya Pak Jokowi kok, ini urusan Golkar nih. Karena apa? Karena beliau penting untuk mengamankan nanti Gibran dalam konstelasi 2024-2029. That's the real problem. Kalau kita mau jujur, terserah kalau mau denial gitu ya. Jadi bukan berfantasi liar ya Bang Deddy ya? Bukan ini pendapat saya pribadi, boleh dong saya berfantasi. Nggak ada salahnya itu. Boleh banget gua berfantasi, boleh gua berargumentasi. Tapi sebagai seorang politisi ini, saya melihatnya inilah akar persoalannya. Ini sedang terjadi power struggle, power battle gitu loh. Jadi kalau dibilang nanti fantasi misalnya, dulu kan orang bilang Gibran tuh jadi wakil presiden fantasi, bahkan bohong. Kejadian tuh, ya kan? Dulu ini soal Pak Bahlil mau jadi ketua umum Golkar 1 tahun yang lalu saya udah dengar pribadi langsung kok, nggak bohong. Silakan ditanya, gitu loh. Saya udah tahu, gitu loh. Jadi kita ini apa ya? Saya lama-lama capek juga ada di acara kayak begini-begini. Jangan dong Bang. Iya, karena apa? Kita ini Bang Panel jawab dulu deh. Bukan fantasi liar, tapi ada juga yang denial.
Enggak gini loh. Setiap orang bebas berpendapat. Iya. Ngapain kita berdebat? Ya. Pendapatmu, pendapatku. Siapa yang paling benar? Urusan masing-masing lah. Gitu loh. Oke. Bagaimana Bang Panel? Iya, kalau Mas Gibran orang berfantasi, dalam posisi saya di Projo, kita tidak dalam konteks bilang itu berfantasi, kita mendorong Gibran. Gitu loh. Sempat disaut. Ya, yang bilang Gibran dulu berfantasi Pak Jokowi, Pak. Enggak. Karena ketika ditanya Pak Jokowi bilang apa? Dia masih baru, nggak mungkin. Kan gitu. Itu fakta. Anda nggak bisa bantah itu. Iya, kami. Pak Jokowi menuduh orang yang mengatakan Gibran maju nggak jadi wapres sebagai fantasi liar. Karena nggak mungkin. Baru juga wali kota 1 periode. Kan 2 tahun. Baru 2 tahun. Bang Panel. Kami mau bilang, Mas Gibran ini kita dorong. Kami Projo mendorong itu melalui proses mekanisme yang ada di organisasi kami. Nggak ada salahnya juga. Yang benar kalian, yang salah Pak Jokowi kan? Karena Pak Jokowi bilang waktu itu fantasi. Ya itu satu. Kedua, mengenai isu pengambil alihan tadi, ya, saya pikir itu taktik politik teman-teman PDIP saja, ya. Karena lontaran Mas Hasto mengenai Pak Jokowi ingin mengambil alih PDI ini kan sudah dilontarkan sebelum Pilpres, ya, dan direpitasi hari ini, diulang hari ini. Dulu strateginya dalam menghadapi Pilpres dia lontarkan isu itu, gitu loh. Ternyata taktik seperti itu tidak berhasil. Itu Anda ngarang. Enggak, waktu itu saya sempat respon itu. Saya kasih tahu Anda apa yang terjadi. Enggak, waktu itu Pak Jokowi mengirim orang. Taruh sebentar. Ya, saya kasih tahu biar Anda juga jangan ngarang. Saya kasih dulu. fakta. Saya selesai Anda dulu. orang luar, gitu loh. Ada orang yang dikirim untuk meminta itu. Apa mau kita buka-bukaan? Silakan Pak Panel. Gimana sih? Ya, saya selesaikan dulu. Jadi itu sudah disampaikan sebelum Pilpres, diulang lagi sekarang dalam momentum menghadapi pilkada serentak. Strategi untuk pilkada. Iya. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi ini saya pikir taktik politik aja supaya teman-teman di PDI mungkin lebih solid, dan menurut saya mendorong isu Jokowi ambil alih PDIP ini juga satu justifikasi aja buat Ibu Mega kemudian memimpin kembali untuk kesekian kalinya PDIP. Oke. Kita nggak sereceh itu, Bos. Biar lu tahu PDIP. Ini apa opini saya ya. Ya, tapi kita nggak sereceh itu kalau Anda tahu PDI Perjuangan, Mbak. Ya kalau hanya untuk sekedar kita supaya populer di pilkada, lalu Ibu Mega harus di depan rakyat Indonesia bilang ada yang mau ngambil partai gua nih. Kita nggak sereceh itu, Pak. Tuduhan Anda terlalu menyakitkan gitu loh. Baik, oke. Oke, sudah dijawab ya. Kenapa dulu, nggak bisa jelaskan, kenapa dulu ada isu pengambilan PDI Perjuangan? Karena memang ada orang yang menemuin pimpinan partai, tokoh partai, ya, bahkan abang kandung Ibu Megawati. Maka kita ontarkan. Baik. Itu bukan datang dari bohong-bohongan. Oke. Gila banget kita bohong di depan publik se-Indonesia gitu loh. Baik. Aduh. Oke, itu jawaban dari Bang Deddy ya. Kita akan lanjutkan lagi, terutama tadi kita kembali ke konteks hari ini bagaimana Golkar untuk siapa. Bang Deddy tadi sempat menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Golkar hari ini adalah upaya dari Pak Jokowi untuk mempersiapkan Golkar, mempersiapkan untuk Gibran. Nanti dijawab ya Bang Doli ya. Sesaat lagi pemirsa Kontroversi akan hadir untuk Anda. Baik, pemirsa kembali lagi di Kontroversi Metro TV. Bang Doli, tadi Bang Deddy mengatakan bahwa ada kaitannya pengunduran diri Pak Erlangga dengan rencana Pak Jokowi untuk bisa membesarkan Gibran, mempersiapkan Gibran punya partai di 2000 hingga 2029. Dan tidak lama setelah itu memang kita lihat ya muncul poster dari Gibran Rakabuming Raka sebagai calon ketua umum Golkar. Ada hubungannya kah Bang Doli? Saya tadi mau menyampaikan aja, yang saya sampaikan itu adalah apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, ya. Bahwa kemarin Pak Erlangga Hartarto pada saat pengunduran dirinya dia menjelaskan kepada saya dan 2-3 orang waktu itu pengurus bahwa beliau menyampaikan alasan beliau atau penjelasan beliau mengundurkan diri itu ini semua untuk kebaikan, ya. Kebaikan Partai Golkar, kebaikan bangsa negara, kebaikan keluarga dan kebaikan dirinya, gitu. Jadi cuman sebatas itu saja. Dan kemudian ya partai ini kan ketika seorang ketua umumnya mengundurkan diri, ini kan harus diselamatkan,
Karena kita mau membicarakan atau menghadapi agenda-agenda yang sangat dekat, misalnya seperti pilkada gitu. Jadi yang terlintas pada saat itu ya kami harus mempersiapkan. Makanya dalam waktu yang singkat kita kemudian segera melakukan rapat pleno, memilih pelaksana tugas, kemudian di dalam rapat pleno juga menentukan kapan jadwal Munas untuk menentukan siapa yang menjadi ketua umum definitif pengganti Pak Erlangga. Itu yang kami siapkan, dan kemudian semua proses menghadapi agenda politik termasuk pilkada jalan terus gitu. Nah, jadi itu yang saat ini terjadi mulai dari Pak Erlangga mengundurkan diri sampai sekarang. Bahwa ada intervensi, kemudian ada rencana untuk mempersiapkan Gibran men-take over Golkar? Ya sejauh ini kan kami nggak mendengar. Kan itu kan nanti seperti saya katakan tadi, mekanismenya kan mulai dari bagaimana seseorang yang dia adalah bagian dari keluarga Partai Golkar, kemudian paham tentunya syarat untuk menjadi calon ketua umum, kemudian membangun komunikasi dengan ketua-ketua DPD. Nah, ketua DPD itu nanti akan menyampaikan, dan kemudian nanti saya katakan tadi mekanismenya disampaikan kepada tim verifikasi, baru nanti dilihat di situ syarat-syarat yang tadi itu terpenuhi apa tidak gitu. Nah, makanya nanti akan kelihatan pada saat panitia untuk tim verifikasi, kemudian nanti diumumkan, nanti juga diumumkan juga siapa yang mendaftarkan gitu. Oke, baik. Mbak Lulu tadi sempat disinggung ya bagaimana jangan-jangan ini bisa menjadi virus yang menular ke partai-partai lainnya. Tadi di off air kita mengatakan seperti itu. Apakah Mbak Lulu, kan kita tahu juga PKB saat ini sedang menghadapi polemik, ada kata-kata juga ingin mengambil alih PKB, mengembalikan ke rumahnya begitu ya. Apakah ini apa yang terjadi dengan Golkar terlepas itu dari keinginan Pak Erlangga atau karena intervensi, PKB jadi was-was juga? Kalau PKB nggak was-was sih, karena kita sudah tahu siapa yang menginginkan dan mencoba untuk mengobok-ngobok PKB. Jadi itu bagi kami sih nggak lebih dari makelar-makelar aja gitu. Dan kita tahu persis bagaimana track recordnya mereka. Bagi PKB itu guyonannya seperti ini, Mbak. PKB ini dijaga oleh para aulia. Jadi PKB itu dijaga oleh para malaikat. Jadi siapapun yang punya niat tidak baik kepada PKB pasti rontok. Gitu. Jadi siapapun yang mengganggu kepada PKB, siapapun lah. Jadi kekuatan-kekuatan manapun yang ingin menghancurkan PKB, maka dia yang akan hancur duluan. Itu adalah keyakinan ya bagi kami semuanya, apapun kepercayaan yang kita miliki. Karena PKB itu bukan hanya Muslim, jadi mereka yang juga teman-teman yang Kristiani, yang manapun, yang Buddhis dan sebagainya, mereka percaya kepada satu value yang mengikat kami semuanya gitu, bahwa ini adalah partai yang diberkatin karena memang didirikan oleh orang-orang yang memiliki ketulusan. Nah, kalau kemudian konteks hari ini apa yang terjadi di PKB, ya saya sih sangat berharap dan sangat yakin mudah-mudahan bukan bagian dari apa yang disangkakan oleh banyak pihak terkait dengan rencana-rencana unsur-unsur kekuasaan yang mencoba apakah itu kemudian membegal partai atau apapun lah istilahnya. Karena apa? Satu, PKB mau sangat solid ya. Jadi PKB dalam kondisi yang terbaik hari ini, energinya, kemudian strukturnya, kesolidan dari mulai pusat sampai bawah. Kayak hari ini aja begitu kita mempercepat muktamar itu semua udah bergerak. Jadi yang di kabupaten DPC kemudian DPW mereka langsung kemudian melakukan permusyawaratan untuk menyiapkan muktamar, dan kita semua dalam kondisi terbaik itu. Nah, kalau kemudian orang-orang yang sekarang itu sedang ganggu itu, mau namanya Caipul kah atau kemudian kebetulan posisinya, loh iya kalau itu udah jelas, kalau kita kan nggak buta dengal-ngaling ya kan. Ini kan orang-orang yang kemudian kita kenal dengan baik. Ini orang-orang yang kemudian juga kita kenal bagaimana track recordnya selama ini gitu. Kami punya hubungan baik dengan Pak Prabowo sekarang, dan itu bagi saya, bagi kami semuanya satu penanda Pak Prabowo tidak mungkin menjadi bagian yang bisa dianggap melakukan cawe-cawe. Saya tidak bisa melanjutkan yang urusan PKB lebih jauh karena kita tidak mengundang narasumber dari pihak PBNU, jadi tidak adil rasanya. Tapi pertanyaan saya begini Mbak Lulu, kita tahu belakangan Gus Imin itu kan baru saja bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah itu juga bagian untuk mendekatkan diri kepada pemerintah, itu untuk memastikan posisi partai itu aman? Artinya Gus Imin mencawe-cawe Pak Prabowo. Ya kalau itu iya. Ya, kalau itu inilah saya kira memang kan hubungannya baik. Jangan Gus Imin mencawi-cawi Partai Gerindra ini. Bagus juga ya saling cawe-mencawe ya, tapi bukan cakwe kan ya. Ya, semua kita memberikan dukungan, dan kemarin misalkan di Mukernas bahkan
kawan-kawan itu penting memberikan penguatan. Kita pada waktu yang tepat pasti akan mendeklarasikan secara official menjadi bagian dari pemerintah akan datang, dan di muktamar nanti itu yang kemudian akan kita lakukan. Mas Adi, apa syarat buat partai hari ini bisa berada dalam kondisi dalam tanda kutip aman, selamat dalam tanda kutip badai take over? Karena ini kan katanya lagi musim nih, ini mau diambil alih, itu mau diambil alih kan. Supaya selamat, apakah harus memang mendekat kepada kekuasaan? Pak Erlangga yang dekat kepada kekuasaan saja akhirnya mundur. Boleh dijawab nanti Mas Adi, kita jeda dulu, pemirsa. Kontroversi kembali sesaat lagi. Bang Adi, jadi apa syarat supaya partai itu bisa aman dari badai take over? Ya, kalau kita melihat dari jauh 3 hal memang. Pertama, loyalitas pada kekuasaan politik itu menjadi penting, yaitu syarat utama, karena memang ada resistensi yang berlebihan, justru itu akan kontraproduktif pada partai. Mungkin akan banyak setruman-setruman yang seperti yang sering disebutkan oleh kawan-kawan PDIP. Yang kedua, tentu elit-elitnya harus bersih. Jadi sekeras apapun misalnya intervensi dari kekuasaan, kalau elitnya bersih dari persoalan-persoalan hukum, saya kira agak sulit sebenarnya untuk dipermainkan. Kasus Partai Demokrat saya kira menjadi contoh yang menurut saya cukup terang benderang, ya, sekalipun ada upaya-upaya untuk pengambil alihan, tapi perlawanan dari internal Golkar, internal Demokrat, maksud saya cukup luar biasa. Yang ketiga, ya suka tak suka, ini kan soal soliditas kadernya. Kalau memang partainya tak bersalah, elit-elitnya juga adalah bersih. Kalau mau ada gangguan di eksternal, ya pasti akan ada soliditas dan chaos pastinya. Tanpa itu semua, ya saya kira rumit sebenarnya untuk mempertahankan sesuatu. Tapi satu hal sebenarnya, Sylvia, kalau suksesi ketua umum itu memang intensinya adalah untuk kepentingan internal partai, bagi saya nggak ada soal. Dari Bang Doli, kemudian dari siapa, Bahlil, AGK, dan yang lain. Publik juga menganggap ini hanya sebatas persaingan biasa. Agak rumit misalnya kalau persaingan itu dikomunikasikan sebagai upaya untuk mengakomodasi pihak-pihak yang selama ini memang tidak ada kaitannya dengan partai. Ini bukan hanya soal Golkar, tapi ke partai yang lain, khawatir ini juga akan terjadi di kemudian hari. Entah siapapun yang berkuasa, entah siapapun yang akan jadi pemenang di kemudian hari. Syarat pertama katanya harus dekat, harus loyal kepada penguasa, Bang Habib. Apapun menurut saya harus dilihat dari berbagai sudut pandang, ya, peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi. Misalnya ada beberapa partai politik yang sebelumnya memang tidak berkoalisi dengan kami, ya kan, ya, sekarang membuka komunikasi. Ya, bahkan ketika kemarin Pak Dasko misalnya di acara PKB, PKB masuk, PKS ngomong, kok kami nggak diundang? Kita mau nanya, situasi seperti ini akan dimaknai seperti apa? Apakah kami akan dituduh mencawe-cawe menekan PKB, mencawe-cawe menekan PKS, mencawe-cawe menekan Partai Nasdem, ataukah kita tidak bisa memaknai bahwa teman-teman ini punya kesadaran bahwa untuk memulai satu babak baru, era baru, pemerintahan baru, kita memerlukan soliditas, ya kan, ya. Kita memerlukan kekompakan di internal dalam negeri, terutama karena menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar, sehingga udahlah kita move on dari peristiwa-peristiwa kemarin. Coba ditanyakan, karena kan terbukanya komunikasi ini kan bukan juga tanpa tanpa respon dari internal koalisi yang ada. Ya kan? Misalnya PKS di dalam ada yang lain kan. Wah, itu kenapa kok disuruh masuk dan lain sebagainya. Ya kan? Apakah ya kan semuanya itu kemudian akan selalu ditimpakan ke penguasa baik yang sekarang maupun yang akan datang. Kalau saya sih lihat sudut pandang yang lain. Ya. Sudut pandang dalam konteks saya berpandangan baik. Teman-teman yang selama ini belum berkoalisi dengan kami tentu punya keinginan yang lebih besar. Sudahlah, kita kalau mau pemilu aja ribut-ribut, setelah pemilu kita konsolidasi lagi sebagai bangsa. Kalau PDIP mau diajak bergabung koalisi, welcome ya, welcome saja Bang Habib ya. Kalau saya melihat apa yang disampaikan ke Pak Prabowo, ya, karena bahwa beliau membuka diri terhadap siapapun elemen bangsa ini untuk bersatu bersama-sama. Nah, sebetulnya kan terbuka, Bang Deddy, supaya Bu Mega tidak dibilang PDIP merasa ditinggal sendirian, terutama dalam konteks pilkada. Kita biasa sendirian, tapi kan bukan itu konteksnya.
Kalau saya kan melihatnya ini begini, yang kita sedang bicarakan ini apa sih urusan dapurnya Partai Golkar atau bicara persoalan bangsa ini? Artinya meletakkan Golkar itu dalam perspektif berbangsa. Kalau meletakkan dalam urusan internal Golkar, saya nggak tertarik. Tapi kalau meletakkannya dalam konteks kita berbangsa, itu menarik. Kan itu yang menjadi problem kalau menurut saya. Jadi gini, saya pakai kewarasan aja deh. Seorang ketua umum prestasi panjang, besar, kedudukan bagus, tidak ada konflik internal, tiba-tiba mundur. Lalu pindah dari rumah jabatan Menko. Kemudian di akhir sebelum pisah dengan wartawan bilang semoga Tuhan melindungi Partai Golkar. You name it. Come on. Itu aja sih kalau saya. Bang Doli? Semoga Tuhan melindungi Partai Golkar. Dan kita berharap nanti di Munaslup Golkar juga semuanya sebetulnya berjalan dengan lancar tanpa adanya intervensi atau kepentingan yang sebetulnya tidak sesuai dengan kebutuhan Golkar. Kok perlu perlindungan itu bait terakhir himne Golkar. Oh, gitu. Hiduplah golongan karya, semoga Tuhan melindungi. Ya, gitu. Jadi itu sesuatu yang kami nyanyikan dan doa kami. Dan mungkin itu yang mengantarkan Golkar sampai 102 kursi. Karena Tuhan melindungi kami. Gitu. Jadi itu sesuatu yang... Iya kan? Itu dia, gitu. malaikat. makanya saya bilang di politik itu terjadinya sesuatu itu banyak variabel. Ternyata variabelnya gara-gara himnenya begitu. Gitu kan. Oke, Bang. Jadi ya tentu kami berharap ya mohon doa lagi buat masyarakat Indonesia dan kemudian kita tetap minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa agar kalau misalnya dia nggak masalah, ini masalah cepat selesai, terus kita melakukan recovery, kita siap lagi menghadapi agenda ke depan termasuk pilkada. Wih, ini kata-kata dari seorang caketum atau calon sekjen ini? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bang Panel Barus. Oke. Kita dukung karena ada di sini. Oke, Bang Panel Barus. Dukungan jangan teriak. Ada yang mengatakan, Bu Mega mengatakan bahwa hari ini PDI Perjuangan ditinggal sendirian. Kalau menurut Bang Panel Barus sebetulnya itu karena memang ditinggal atau karena faktor lain, variabel lain seperti kata Bang Habib pasti banyak variabelnya. Kelihatan seneng banget ya. Sebentar, masih mau berfantasi ini. Saya pikir apa yang dipertontonkan hari ini tadi, Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh itu hal yang dibutuhkan oleh rakyat, kesejukan. Jadi tontonan tadi saya pikir sejalan dengan apa yang kita pikirkan bahwa bangsa ini butuh yang namanya konsolidasi besar. Butuh persatuan nasional. Untuk apa? Untuk bisa lompat menjadi negara maju. Jadi dua tokoh ini bertemu tadi, sepakat ke depan untuk bersama-sama dengan kesadaran yang sama bahwa bangsa ini butuh persatuan nasional. Untuk apa? Untuk bisa lompat. Pak Surya juga dengan bijak menyampaikan semoga bergabungnya kami tidak nambah beban. Ini tokoh luar biasa menurut saya dua hal ini. Nah, bagus sekali itu kalimat. Iya toh? Terakhir Bang Panel, sudah mau habis waktu kita. Nah, apa namanya? Terkait dengan pertanyaan saya. Sehingga apakah pertemuan itu harus diikuti oleh pertemuan dengan tokoh-tokoh lain juga? Iya, dalam menjaga kualitas demokrasi, check and balance tetap butuh. Jadi kalau kemudian teman-teman PDIP, Bang Deddy mengambil posisi sebagai oposisi, itu juga posisi yang mulia. Bagian dari demokrasi. Nah, untuk teman-teman di Golkar, saya pikir kita ucapkan selamat Munaslup. Pak AGK sudah mengambil posisi yang luar biasa dengan mengatakan bahwa dia tidak akan maju sebagai caketum. Karena penting itu. Dia sebagai pemegang kekuasaan sementara, kalau kemudian dia maju sebagai caketum, dia akan gunakan itu. Baik, dan sesuai himne Golkar, semoga Tuhan melindungi ya. Juga buat Bang Khalil, Bang Doli. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan untuk diskusi kita hari ini. Variabelnya bait terakhir lagu himne. Bukan tuduhan macam-macam. Tanya sama Pak Erlangga kan apakah itu doa atau memang himne. Yang jelas pemirsa, di dalam politik tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi, tapi jangan sampai politik meraih kekuasaan menabrak etika dan demokrasi. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Merdeka. Thank you, Bang Doli. Metro TV